asalkan sering cobain aja terus, nanti juga akhirnya ketemu sendiri style dan caranya seperti apa gitu. Nah, pembahasan kita hari ini tuh judulnya bercerita melalui ilustrasi. Yang pertama-tama kenalan lagi singkat nih ya, nama saya itu Azani. Terus abis itu pekerjaan saya itu kadang-kadang saya tuh jadi freelance illustrator. Terus sebenarnya kadang-kadang banget ya. Terus abis itu saya juga kadang-kadang jadi researcher. Bidang yang saya geluti itu regional planning dan juga community development. Terus sekarang itu saya rutin mengurus grafis LBI barengan sama tim grafis LBI yang beneran saya sayang banget karena baik-baik banget dan super duper membantu banget selama ini. Terus saya juga 24/7 jadi ibu rumah tangga. Nah, saya di sini ada yang penasaran, ini Mbak Zani mau ngasih materi tentang ilustrasi, emang gambarnya seperti apa gitu. Nah, itu ada beberapa contoh gambar yang udah saya buat. Biasanya gambarnya yang saya buat itu temanya tentang kejadian sehari-hari. Kalau dulu tuh biasanya kejadian yang saya alami pribadi, tapi sekarang setelah saya punya anak, saya biasanya suka nggambar apa yang saya lihat dari anak saya kayak gitu. Habis itu saya juga suka melukis abstrak. Jadi abstrak painting tuh saya suka. Sebenarnya tuh dulu banget sebelum saya mulai digital illustration itu saya tuh lebih sering melukis abstrak memakai gouache atau watercolor kayak gitu. Bisa lihat juga yang di bagian bawah tuh ada gambar buatan saya pakai watercolor. Terus abis itu selain menggambar tentang kehidupan sehari-hari, saya juga suka banget gambar makanan. Jadi selain saya suka makan, saya juga suka gambar makanan gitu. Kayak pas lagi warnain makanan tuh kayak senang gitu. Lagi makan makanannya, yang bayangin, wah ini crispy nih warnanya kayak gini gitu. Terus habis itu belakangan ini juga saya mencoba lebih sering baca buku dan merutinkan diri untuk membuat review buku yang saya kemas kayak di bagian bawah ini nih ada yang ini kayak gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya kalau penasaran bisa lihat di Instagram Azaniwa atau Azani DZ. Nah, jadi bercerita melalui ilustrasi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mau dibahas gini? Apa kita mau belajar cara bikin picture book gitu? Bukan, kita bukan mau belajar cara bikin picture book karena saya juga bukan profesional illustrator, jadi saya ngerasa nggak punya kompetensi di sana gitu untuk ngajarin seperti itu. Nah, tapi yang pengen saya bahas hari ini tuh gimana sih caranya kita menyampaikan ide dan juga cerita sehari-hari dengan bantuan ilustrasi supaya yang mau kita sampaikan itu kayak lebih plong gitu, beneran kita tuh bisa mengartikulasikan apa yang mau kita sampaikan, apa yang kita rasakan, dan juga bisa lebih mudah diterima sama orang. Saya sendiri lebih banyak pakai ilustrasi itu kalau misalnya catat kuliah, catatan kuliah atau misalnya bikin mind map atau apa itu karena emang saya sendiri kayaknya lebih kalau mikir tuh lebih ke visual gitu dibanding ke tulisan. Jadi saya butuh bantuan buat menggambar. Kalau misalnya saya dengerin kuliah juga bisa yang saya mesti bayangin visualnya di kepala saya kayak gitu. Jadi ini tuh untuk membantu ibu-ibu di sini dan sister-sister di sini yang juga punya kondisi yang kayak gini gitu, yang lebih mudah mengerti kalau misalnya pakai visual. Tuh, topik hari ini tuh ada dua. Yang pertama adalah di balik desain grafis lab belajar ibu. Yang kedua itu membuat visual diary. Yang pertama di balik desain grafis lab belajar ibu dulu ya. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih. Jadi semua yang saya ceritakan di sini itu saya kurang tahu ya basic secara formal dari sisi seni dan desainnya seperti apa gitu. Tapi ini yang kita terapkan di lab belajar ibu dan yang saya personally terapkan juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu lihat di Instagram lab belajar ibu kan tuh bentukannya udah seperti ini nih ya kan, yang udah rapih tuh si kontennya semuanya. Nah, semua konten itu tuh asalnya berupa tulisan dari ibu-ibu dan sister kontributor dan juga dari beberapa member dari beberapa pengurus lab belajar ibu kayak gitu. Nah, tapi di antara tulisan ke desainnya itu tuh ada proses yang kalau dari sini kan agak ngejelimet gitu ya. Sebenarnya sih nggak ngejelimet sih prosesnya, cuman emang agak intens aja sebenarnya kayak gitu. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas nih si proses yang jelimet dan intens ini seperti apa sih kayak gitu. Ini adalah alur kerja
grafis Lab Belajar Ibu, sosmed dan grafis sih sebenarnya. Jadi pertama tuh tulisan-tulisan yang masuk itu akan disortir oleh tim sosial media, dipilih sesuai tema, kemudian kalau misalnya sudah dipilih nanti akan diberikan ke tim editor Instagram. Nah, tulisan itu akan diedit sama tim editor, kemudian diberikan ke tim desain untuk di layout. Setelah itu nanti akan ada revisi itu biasanya dicek barengan sama tim sosial media dan desain, terus kalau misalnya udah oke semuanya, akan dipost di Instagram kayak gitu. Nah, untuk hari ini itu kita akan bahas bagian editing tulisan dan juga layout desain karena dua bagian itu sebenarnya sangat dekat kerjanya kayak gitu. Nah, pertama tahapan editing tulisan. Tahapan editing tulisan itu ada dua. Yang pertama itu trimming, yang kedua itu paraphrasing dan juga rearranging. Nah, langsung aja ke contoh kasusnya aja kali ya biar lebih mudah dimengerti. Ini proses pertama itu trimming. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah tulisan tulisan yang versi raw-nya yang mentahnya banget dikasih sama kontributor untuk dimasukkan ke Instagram Lab Belajar Ibu. Bisa dilihat kalau di sini tuh bentuknya tuh masih paragraf dan cukup panjang dan detail isinya ya. Nah, tahap pertama dari trimming itu jadinya nggak sekedar membuat tulisan tuh jadi pendek ya. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan motong totok-totok, pokoknya yang penting pendek aja, nggak kayak gitu. Tapi kita tuh harus memastikan kalau tulisan yang nanti kita trim itu tetap bisa menyampaikan apa sih maksud dan tujuan yang sama seperti tulisan aslinya kayak gitu. Jadi di tahapan pertama trimming itu kita tuh harus menentukan tujuan dari slide. Slide ini tuh maksudnya slide kalau kita nge-slide di Instagram gitu ya, di satu apa namanya slide postingan gitu. Terus kita tunjukkan di halaman ini tuh tujuannya informasi apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Kalau misalnya ibu baca di sini garis besarnya dari dua paragraf ini itu sebenarnya kita mau menceritakan perjalanan anak SD dari rumah ke sekolah di Jepang seperti itu. Nah, tahap keduanya itu kita tandai informasi-informasi inti yang memang beneran terkait dengan tujuan dari slide. Berarti kalau di sini kita tandai nih pakai warna pink ini, berangkat ke sekolah sendiri, wajib jalan kaki, terus pergi ke tempat titik berkumpul terdekat, terus habis itu mungkin geser deh, pokoknya habis itu jalannya 2 kilometer, habis itu lama perjalanannya 20 menit, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang di dalam paragraf itu juga suka ada informasi-informasi yang penting tetapi tidak sesuai dengan slide yang akan kita bikin di situ. Nah, untuk yang seperti itu nih sebenarnya geser nih. Sebenarnya misalnya kayak gini nih, ini bagian ini, kemampuan bahasa Jepang anak kita masih cukup rendah. Nah, kalau untuk kasus seperti ini akan diberikan pendampingan. Informasi seperti itu kan penting ya, tapi kan dia tidak ada hubungannya nih sama proses perjalanan anak dari rumah ke sekolah kan. Untuk yang seperti itu kita tandain dulu, terus kita simpan, mungkin nanti akan digabung dengan slide lain, atau mungkin akan jadi slide sendiri nantinya. Gitu. Terus habis itu tahap kedua adalah paraphrasing dan rearranging. Setelah kita tandain semua yang pentingnya itu, kita akan susun kembali nih si tulisannya dengan bentuk yang lebih simpel dan lebih to the point. Pertama-tama kita tuh tentukan dulu judul yang akan mewakili tulisan. Kalau di sini judul yang dipilih itu adalah jalan kaki ke sekolah kayak gitu. Nah, supaya informasinya lebih mudah nempel dan diterima sama yang baca, kita bikin pointer-pointer. Misalnya di sini poin pertama itu jalan kaki ke sekolah tuh harus jalan kaki. Yang kedua itu kita ceritakan gimana rutenya. Terus yang ketiga itu tips untuk menghadapi kewajiban untuk jalan kaki ke sekolah itu seperti apa kayak gitu. Untuk nah, supaya tulisannya lebih singkat itu kita harus bisa gunakan kalimat aktif dan juga to the point. Habis itu kita harus kurangi filler words kayak gitu. Terus habis itu biasanya nanti dari tim editor juga dia akan mengajukan bagian yang akan diilustrasikan. Misalnya kalau di sebelah sini bagian yang diilustrasikan itu adalah poin kedua, yaitu rutenya.
Nah, ini adalah tahapan layout design. Tahapan layout design ini ada 3. Yang pertama itu ganti tulisan dengan ilustrasi, yang kedua menyusun storyboard, dan yang ketiga adalah layouting. Nah, tahapan pertama itu adalah mengganti tulisan dengan ilustrasi. Pertama-tama kita tentukan dulu nih kata-kata apa aja yang kira-kira bakalan kita ubah jadi gambar. Kalau di sini yang ditentuin tuh adalah anak tuh ntar diganti jadi gambar anak-anak. Habis itu rute tuh misalnya bisa kita ganti dengan gambar jalanan. Terus habis itu rumah, titik berkumpul, sekolah. Dan untuk tips itu nanti akan kita highlight karena itu kan bagian pentingnya juga selain judul. Nah, setelah kita tentukan nih kata-kata yang nantinya akan diilustrasikan, kita bikin kayak potretannya dulu kayak gitu. Yaitu saya sebutnya di sini storyboard. Nah, misalnya kita bikin pertama-tama sih biasanya kan kalau judul tuh di atas ya, judul di atas, terus kemudian kita kasih penjelasan dari judulnya sedikit, yaitu yang di poin pertama. Terus habis itu kita bikin kira-kira nanti gambarnya gimana ya, misalnya dari rumah, terus dikasih jalan, terus habis itu di ujungnya ada sekolah, terus nanti tengah-tengahnya kasih tempat berkumpul, kayak gitu poin di sini. Terus habis itu nanti tipsnya mau dikasih, ini deh dikasih kotak gitu, atau misalnya belakangnya mau dikasih highlight supaya orang-orang memerhatiin bagian itunya, kayak gitu. Nah, ini adalah anatomi dari layout postingannya Lab Belajar Ibu. Biasanya anatominya itu adalah judul atau kalimat inti. Jadi nggak selalu judul, kadang-kadang cuma udah kalimat yang paling penting aja. Terus habis itu kalimat penjelas, ilustrasi, dan highlight. Nah, untuk ukuran font, ini tuh sebenarnya juga nggak saklek ya. Pasti mungkin ada kedengeran nggak sih suara sari roti sebenarnya? Untuk ukuran font ini sebenarnya mungkin ada secara teori desain mungkin ada lagi yang benernya kayak gimana ya. Cuman yang dipakai di LB itu seperti ini. Jadi kayak kalimat inti itu biasanya lebih besar dari highlight dan highlight itu lebih besar daripada kalimat penjelas. Gitu. Terus kalau cara-cara meng-highlight itu gimana ya? Misalnya ntar ya, ini ada sari roti jadinya agak-agak nggak konsen. Jadi kalau misalnya untuk meng-highlight itu bisa dengan cara di bold atau di underline, atau misalnya kita pakai font yang besar, atau misalnya di highlight warna atau pakai huruf kapital. Pokoknya macam-macam caranya, itu disesuaikan aja. Kalau misalnya di LBI itu biasanya kita janjian, pokoknya nanti kita untuk nge-highlight itu pakainya highlight warna ya, atau di bold kayak gitu. Jadi nanti tuh orang kalau misalnya lihat konten Lab Belajar Ibu tuh kayak lebih seragam gitu, lebih enak lihatnya jadinya. Nah, terus memilih ilustrasi di Canva. Misalnya nanti kan sekarang pada muncul pertanyaan nih, tapi aku nggak bisa gambar gitu. Nanti kalau misalnya aku mau pengen bikin penjelasan ide atau cerita tapi nggak bisa gambar kayak gimana gitu. Berarti kita mesti tahu gimana cara milih gambar supaya gambar itu padu di dalam tulisan kita atau di penjelasan kita. Nah, ini beberapa tips yang bisa dipakai yang kita juga terapkan di LBI. Yang pertama itu adalah cari yang style gambarnya tipe ini di Canva ya. Cari gambar yang style itu tipe, misalnya nih kayak kalau yang ini ada bermacam-macam gambar sushi, ini tuh beda-beda kan stylenya. Nah, yang pertama ini kan agak-agak mirip nih, jadi dia lebih berwarna, terus dia ada kayak outline-nya tapi tipis-tipis, terus dia tuh ada kayak detail-detailnya nih. Kalau di bagian nasinya kan dia kayak ada wiggle-wiggle-nya, kita dikasih tahu bentuk detail-detailnya. Nah, ini kan dua-duanya kan kayak tipe ya, walaupun ini kreatornya beda. Terus yang kedua itu dia bentuknya lebih simpel tapi masih ada warnanya. Tapi dia detailnya tuh udah nggak banyak. Dia di nasinya udah nggak ada wiggle-wiggle-nya lagi kan. Kayak gitu. Ini juga sama, kreatornya beda tapi dia tipe. Terus yang ketiga itu dia warnanya cuma dua, gitu dia agak monokrom gitu. Bisa juga kayak diganti jadi warna pink sama kuning atau gimana kayak gitu. Di sini juga nih detailnya udah semakin sedikit. Nah, kalau kita pakai warna kayak gini di satu postingan, pakai style yang mirip di satu postingan, kita kalau kita lihat gambarnya tuh kayak lebih rapi gitu, lebih enak buat dilihat jadinya gitu. Terus habis itu tips kedua adalah pilih warna yang matching dan kontras dengan background. Nah, kalau misalnya di Lab Belajar Ibu sendiri itu kita sudah punya color palette yang kita pakai untuk Lab Belajar Ibu. Kita waktu itu tentuin bareng-bareng. Nah, ini adalah warna-warna yang kita pakai.
untuk ibu dan sister juga nanti kalau misalnya mau memilih warna, coba cari warnanya yang emang cocok gitu. Kalau misalnya butuh bantuan, kita masih bingung gitu, warnanya seperti apa sih yang cocok. Itu tuh kita bisa, sekarang udah banyak kok website yang buat ngasih panduan gimana cara milih warna yang oke gitu. Terus sebenarnya nggak dicantumin nih di sini, nanti deh kalau misalnya ini aku tulis di grup pengurus atau member deh kalau misalnya ini. Atau bisa juga cari dari Pinterest juga bisa kayak gitu. Terus habis itu cari warna yang kontras dengan background. Itu adalah tujuannya supaya gambar yang kita simpan itu nggak nyaru sama background-nya kayak gitu. Bisa juga diakalin dengan memberikan outline di gambar, atau kalau seandainya kita nggak bisa nambahin outline nih, kayak kita cuma pilih gambar di Canva aja, kita bisa kasih blok warna di belakang gambar. Misalnya ada gambar ibu-ibu, terus di belakangnya dikasih gambar bunga yang besar, dan dikasih blok warna misalnya ungu aja gitu. Jadi nanti warnanya tuh jadi ada batasnya antara gambar si ibunya dengan warna background seperti itu. Nah, sekarang udah tahap terakhir nih. Kalau misalnya kita sekarang udah jadi, udah dipilih gambarnya, sekarang waktunya nyusun. Nah, pada saat kita menyusun si tulisan dan gambar ini, kita harus memperhatikan urutan cerita ya. Kalau misalnya di sini tuh berarti awalnya kita kasih tahu ini halaman itu tentang jalan kaki ke sekolah gitu. Di bawahnya kasih penjelasan singkat. Kalau misalnya anak SD itu wajib jalan kaki ke sekolah seberapapun jauh jaraknya. Di bawahnya kita kasih tahu rutenya. Terus habis di bawahnya kita kasih tahu tips supaya kita bisa ngajakin anak jalan kaki ke sekolah dan supaya anaknya semangat gitu. Nah, kalau seandainya kita tukar-tukar nih urutannya kan aneh ya. Kalau misalnya judulnya di bawah aneh, kalau misalnya begitu judul langsung tips juga aneh kan, kayak tips buat apa gitu. Kenapa mesti ada tips kayak gitu. Tapi kalau kita udah lihat sini kan kita bisa lihat, oh ini jalannya lumayan jauh, 2 km gitu. Terus perjalanannya sampai 20 menit, berarti kita butuh persiapan nggak sih? Baru kita kasih tahu di bawahnya tipsnya, ini seperti ini loh buat mempersiapkan kayak gitu. Jadi emang kitanya mesti pintar-pintar ngurutin cerita, beran kayak kita gimana nyampein ke orang aja seperti itu. Nah, contoh lain adalah seperti ini. Ini adalah cerita tentang Mbak Heni ya. Yang nomor 1 itu adalah versi raw-nya. Di sini dijelasin bentuknya paragraf. Jadi inti ceritanya itu adalah Mbak Heni nelfon neneknya, terus dia bilang kalau misalnya dia wisuda gitu. Tapi neneknya nggak ngerti wisuda itu apa dan sarjana itu apa. Nah, dari situ dia tuh bertekad buat, dia sadar, ternyata orang-orang di dekat saya juga pendidikannya masih kurang paham ya tentang pendidikan gitu. Terus dia mau kembali ke Indonesia dan membangun gerakan anak petani cerdas. Inti ceritanya seperti itu. Nah, di nomor 2 ini sama kita di rearrange nih ceritanya. Jadi kalau di sini urutannya adalah kita kasih title, habis itu kita saranin ilustrasi, itu ilustrasinya adalah Teh Heni yang lagi nelfon neneknya, terus bentuknya kayak langsung dialog aja seperti itu. Terus yang berikutnya itu kita jelasin kalau itu adalah hal yang memotivasi Teh Heni kan untuk nanti kalau siapa tahu bobo ini. Nah, kalau kita lihat di gambar di sininya, yang gambar sebelahnya nih, kan di sini nggak ada judulnya ya nggak sih, tapi kita tuh berusaha meng-highlight perasaan yang Teh Heni rasakan gitu, karena perasaan itu tuh yang mendorong Teh Heni untuk bikin gerakan anak petani cerdas. Jadi si titlenya kita ganti dengan ini tulisan ini, aku seorang sarjana tapi nyatanya orang-orang terdekatku masih asing dengan pendidikan, seperti itu. Nah, key points dari grafis lab belajar ibu itu yang pertama adalah tentukan tujuan tulisan. Habis itu, pastikan informasi efisien, menarik, dan mudah dimengerti. Visualisasikan bentuk akhir tulisan, terus substitusi tulisan dengan ilustrasi, dan highlight bagian penting. Nah, yang berikutnya adalah kita mau membahas tentang membuat visual diary. Visual diary itu apa sih? Visual diary adalah collection of thoughts, feelings, and ideas in visual form, and a bit of writings. Jadi sebenarnya visual diary itu lebih kayak kita bikin diary atau menceritakan kisah kita sehari-hari, tapi pakai bantuan gambar seperti itu. Nah, visual diary ini sebenarnya dia bisa
Bisa buat pribadi aja dan juga bisa buat disampaikan ke orang kalau emang kitanya mau. Ada banyak benefit dari membuat visual diary. Yang pertama itu helps to articulate feelings, karena misalnya kayak tadi kita kesulitan buat mengungkapkan perasaan kita kalau pakai tulisan gitu. Jadi kita pakai bantuan gambar. Dan gambarnya tuh nggak mesti bagus sebenarnya. Mesti kita sedih, kita mau gambar coret-coret gitu pun nggak masalah gitu. Dan itu juga membantu kita untuk meregulasi emosi. Kalau misalnya saya pribadi nih ya, kalau misalnya saya lagi butek banget terus gambar itu berani udah ngikutin aja perasaan saya gimana, biasanya tuh lebih shooting gitu rasanya, jadi lebih tenang jadinya. Terus habis itu ini works as a tool for self reflection. Biasanya pas lagi gambar tuh saya juga mikir, oh ya kenapa ya bisa sampai ngerasain seperti itu kayak gitu. Atau misalnya kadang-kadang oh iya mesti sadar gitu, oh ternyata anak saya sekarang udah bisa kayak gini ya, padahal waktu itu belum bisa. Oh ternyata dia tuh suka perhatiin hal ini ya. Oh dia kalau misalnya ngegambar tuh posisinya seperti ini ya. Kebetulan anak saya juga suka gambar, terus saya jadi merhatiin itu kalau gambar posisinya tuh khas itu selalu kayak gitu. Kayak kita tuh jadi lebih merhatiin hal-hal kecil kayak gitu. Dan biasanya pas kita merhatiin hal kecil, kita jadi lebih banyak gimana ya, menghargai hal-hal kecil tersebut juga gitu. Terus itu juga tracks progress, kita bisa lihat gitu, misalnya dari awal kita gambarnya seperti ini, terus pas lihat makin kesini, kok ternyata gambarnya jadi lebih ada stylenya, oh ternyata lebih rapi, oh sekarang saya udah bisa bikin muka orang lebih benar gitu, oh saya bisa lebih bikin banyak macam-macam makanan gitu, misalnya kayak gitu. Habis itu juga collects inspiration. Nah, visual diary ini sebenarnya nggak melulu cuman gambar kita langsung gitu. Bisa juga kita kayak clipping, jadi kayak bikin kolase, motong-motong dari mana, terus tempel-tempel. Atau misalnya kita jalan-jalan dari mana, dapet tiketnya ditempel gitu juga bisa. Jadi nggak mesti kitanya gambar terus. Habis itu, nanti kalau misalnya kita lagi besok-besok mau nulis tentang apa gitu, atau mau bikin presentasi tentang apa, kita buka itu tuh biasanya kita kayak terinspirasi lagi gitu loh. Jadi inspirasinya itu datang dari kita di masa lalu yang ngumpulin memori seperti itu. Terus habis itu juga bikin kita lebih kreatif, karena kan pasti kita ini lucu nih dihias-hias kayak gini kayak gitu. Itu jadi kayak anak-anak lagi gitu loh ngerjain pelajaran kesenian. Terus habis itu ini juga membantu kita buat bikin konten yang autentik. Kayak yang tadi saya bilang di awal, kalau misalnya bikin visual diary itu bisa buat sendiri, bisa juga dikontenin sebenarnya kalau kita termasuk orang yang sering post misalnya di Instagram atau di Medium, si tulisan kita di visual diary ini tuh bisa dijadikan bahan. Ini adalah proses membuat visual diary. Tapi ini yang saya lakukan ya. Orang mungkin beda-beda. Pertama itu prosesnya adalah observasi, kemudian catat idenya. Karena kalau misalnya kita lagi diem gitu terus ngeliat sesuatu yang menarik gitu, biasanya kita nggak langsung punya waktu buat menggambar ya, kita kan biasanya baru bisa gambarnya besok atau nanti malam kayak gitu. Jadi catat aja dulu di HP gitu, oh ini menarik ini kayak gitu. Terus kalau udah ada waktu buat menggambar, bikin dulu storyboardnya kayak tadi, dipotret posisinya seperti apa kayak gitu, baru setelahnya digambar. Atau mau langsung gambar juga nggak masalah sih, karena kan bebas gambar sebenarnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam proses ini, kita tuh mesti meluangkan waktu, karena emang nggak sebentar sih bikin kayak gini gitu. Jadi emang kadang-kadang saya juga kalau misalnya saya tuh kalau misalnya dilihat di Instagram juga gambarnya nggak sering, karena emang butuh waktu gimana ya, personal dan tenang untuk gambar pelan-pelan kayak gitu. Habis itu kadang-kadang suka nanya, orang suka nanya juga, Zan kalau misalnya gambar itu pakai apa sih? Biasanya gambarnya pakai apa gitu. Aku nggak punya nih alatnya kayak gitu. Sebenarnya sih pakai apa aja dulu yang ada gitu. Dulu juga waktu aku pertama kali mulai ya udah gambarnya kayak kertas sama pensil yang ada aja, coret-coret di pinggir-pinggir buku pelajaran kayak gitu kan, atau di diary mana kayak yang ada di rumah kayak gitu. Baru habis itu nanti berkembang pakai cat airnya juga biasanya pakai yang biasa aja, ntar begitu diseriusin baru cat airnya juga beli yang warnanya lebih aneh-aneh kayak gitu. Terus yang paling penting itu mulai, pokoknya ya udah gambar aja dulu, mulai aja dulu, bikin aja dulu kayak gitu. Ini salah satu contoh kasusnya ya. Ini gimana saya berproses membuat visual diary. Jadi suatu hari saya tuh pernah olahraga nih. Nah terus habis itu setelah olahraga udah semangat, asik, habis ini bisa contreng olahraga di to-do list kayak gitu. Ternyata waktu lagi mau nyontreng lupa nulis olahraga di to-do list itu, terus dia sebel gitu loh, rasanya kok kayak rugi ya tadi olahraga gara-gara nggak ada di to-do list. Terus habis itu saya jadi kepikiran, kok aku anaknya terobsesi banget ya sama to-do list kayak gitu. Nah terus
pas dipikir-pikir lagi kayak saya tuh sering gitu kayak gitu. Terus habis itu kayak kepikiran kayaknya ini lucu deh buat dijadiin apa namanya jadiin gambar. Terus kayaknya mungkin orang yang kayak gini nggak cuma saya aja, mungkin orang lain juga ada yang kayak gini gitu. Jadi coba deh digambar untuk di-post nantinya kayak gitu. Jadi dari awal mau diniatin mau di-post nantinya itu gambarnya. Nah, terus habis itu tahap berikutnya tuh ya udah dibikin potretannya. Sebenarnya aslinya potretannya lebih acak-acak daripada ini karena bikin ulang aja jadi agak lebih rapi. Saya udah tahu gambarnya kayak gimana. Aslinya jauh lebih acak-acakan daripada ini. Nah, pertama tuh ceritanya di gambar pertama tulisannya aku olahraga karena ingin checklist to do list gitu. Terus habis itu bikin nih detail dari gambarnya kira-kira kayak gimana. Lemak perut mencuat. Terus susah sit up. Terus sit upnya sambil dengerin lagu K-pop. Nah, detail-detail kayak gini tuh ya sebenarnya cuma kita yang punya karena ya itu dapatnya dari pengalaman kita dan detail-detail ini juga saya tulis berdasarkan yang saya rasakan dan saya alami gitu. Emang perutnya mencuat, emang perutnya ada lemaknya gitu. Terus emang mau sit up susah dan emang saya kalau olahraga suka dengerin K-pop gitu misalnya. Jadi orang tuh pasti beda-beda gitu. Dan kalau kita berhasil seperti itu, berhasil menunjukkan sesuatu yang lebih personal tuh biasanya orang tuh lebih engage juga sama konten yang kita bikin nantinya. Terus habis itu di storyboard yang kedua, pas saya lihat buku, ternyata belum ada nih tulisan olahraga di to-do list gitu. Oh iya, habis itu langsung, oh ya ada ide gitu, semangat langsung bikin tangannya mengepal. Habis itu ada nih solusinya kayak gitu. Ditulis gitu, tangannya mengepal, mukanya semangat, mukanya kecewa, itu tuh ditulis juga detail-detailnya. Terus habis itu solusinya adalah ya udah tulis aja, bikin lagi ditulis lagi ditulis gitu olahraga, terus langsung di checklist gitu. Pokoknya bodo amat, yang penting bisa checklist di olahraga itu di to do list kayak gitu. Nah, digambar itu dengan buku, terus habis itu ada tangan lagi nulis olahraga. Terus checklistnya kayak dibikin berbinar-binar gitu karena si checklistnya itu kayak beran yang saya kejar aja dari awal kayak gitu. Terus habis itu di yang 4 itu ini adalah bagian comical part-nya. Jadi karena emang dari awal udah di cari sesuatu yang menarik antara itu sesuatu yang kayak gimana ya kena banget ke hati gitu atau juga yang lucu aja gitu. Nah, di bagian ini saya kepikiran kayak udah bikin dopamin rilis gitu, mukanya bersinar terus happy terus tangannya kayak kayak gitu, terus tuh kayak ada bintang-bintang di pinggirnya. Nah, terus sebelumnya juga saya mastiin kayak browsing beneran hormonnya dopamin atau bukan sih kalau bisa ngecek to tulis kayak gitu. Jadi saya googling juga waktu itu, mastiin kalau itu tuh nggak salah. Gitu. Terus tahapan berikutnya adalah mulai menggambar. Nah, di sini sebenarnya udah disiapin nih videonya waktu itu. Bentar ya, kita buka dulu ya videonya. Kelihatan kan ya videonya? Kelihatan nggak ya? Nah, ini. Lumayan nih videonya 2 menit. Belum ganti layar kayaknya. Udah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Share, masih slide-nya yang itu. Masih slide yang itu ya? Sebentar ya. Mana caranya? Ini. Di end juga ini. Mana ya videonya? Ini di screen deh. Nah, kalau sekarang ada nggak? Sekarang udah ada belum? Udah kelihatan. Ada. Oke, kita mulai ya. Nih, ini sebenarnya adalah cheat sheet yang saya pakai nih. Pertama-tama tuh biasanya cari gambar foto yang emang sesuai sama pose. Ini untuk gambar orangnya terutama yang pengen saya bikin gitu. Misalnya karena mau olahraga sit up, jadi cari aja gitu gambar orang lagi sit up. Nah, habis itu biasanya kalau saya pribadi paling gampang tuh kalau dibikin dulu siluetnya. Jadi dari gambar orang yang tadi olahraga saya bikin siluetnya. Setelah siluetnya jadi, baru habis itu dibikin supaya lebih transparan, baru dibikin outline-nya di atasnya seperti itu. Pasti ada cara untuk bikin apa namanya untuk bikin postur yang lebih benar gitu ya. Tapi saya pribadi karena belajar otodidak, jadi ya udah kayak gini aja dulu gitu. Apalagi kalau misalnya butuhnya buru-buru. Jadi saya caranya gitu belajar dari gambar orang yang udah ada, bikin siluet, baru bikin outline. Gitu. Kalau misalnya lagi ada waktu luang banget, baru deh belajar gimana cara bikin postur yang benar. Nah, setelah itu mewarnai. Ini adalah bagian favorit saya nih sebenarnya mewarnai.
Saya tuh berusaha mewarnai mirip-mirip kayak watercolor, karena emang saya dulu tuh awalnya mulai dari watercolor sampai sekarang digital pun saya maunya warnanya tetap kayak warna yang watercolor. Kalau di sini tuh kita ya udah main-mainin warna aja, coba-coba warna-warna yang mirip-mirip kayak gitu. Habis itu supaya lebih gimana ya, supaya lebih berkarakter si gambarnya, biasanya di bagian warna itu dikasih shadow-nya di sebelah mana, highlight-nya di sebelah mana, kayak gitu. Itu kalau ini sebenarnya latihan aja sih, sering-sering nyobain, nanti lama-lama pasti lancar sendiri dan nemu sendiri stylenya seperti apa, kayak gitu. Terus berikutnya adalah bagian rambut. Nah, biasanya tuh kalau di rambut itu karena dia olahraga, terus kan bisa acak-acakan tuh. Jadi di atasnya, di luarnya dikasih kayak hairline yang lebih yang mencuat-cuat, yang keluar-keluar acak-acakan seperti itu. Kayak gitu. Udah sih, itu aja singkat videonya. Bentar, kita balik lagi ke slide. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya seperti ini. Pertama sit up, kemudian lihat to-do list, checklist, terus dopamine release. Kayak gitu. Nah, terus habis itu misalnya tadi kan kita, kalau misalkan tadi saya bilang kalau misalnya visual diary-nya buat diri sendiri, ya udah gambarnya bebas aja mau kayak gimana gitu. Tapi pada saat kita kepikiran, aduh pengen di-share nih di Instagram atau di Medium atau di Tumblr manapun, pengen deh rasanya gambarnya jadi lebih bagus, gitu. Pengen deh ngasah skill gambar dan ngasah skill untuk visualisasi cerita. Nah, beberapa tips yang bisa saya kasih itu, yang pertama adalah yang paling penting banget itu sebenarnya banyak latihan. Jadi pokoknya gambar yang sering, coba menvisualisasikan cerita sesering mungkin juga, itu tuh sangat-sangat membantu. Saya pribadi ngerasa setelah jadi grafisnya LBI, kemampuan saya buat visualisasi cerita dan gambar tuh jadi meningkat, karena emang kontennya di Lab Belajar Ibu kan banyak nih. Sering latihan tuh saya jadi lebih terlatih aja sekarang. Terus yang kedua adalah biasakan berimajinasi. Jadi kalau misalnya kita baca buku, biasanya sambil divisualisasi nih, kayak gimana kira-kira suasananya gitu, kondisinya seperti apa ya, orangnya ekspresinya kayak gimana ya gitu. Terus habis itu kalau yang suka saya lakukan nih dari dulu waktu masih kecil, biasanya kalau saya dengerin lagu tapi nggak ada apa namanya, nggak ada video klipnya, biasanya tuh saya suka ngebayangin video klipnya sendiri di kepala gitu. Oh, lagu kayak gini kayaknya seru deh kalau video klipnya kayak gini gitu. Jadi saya ngarang aja gitu video klipnya di kepala kayak gitu. Jadi supaya berlatih imajinasi kayak gitu juga bisa membantu kita memvisualisasikan cerita. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah eksplorasi perspektif gambar. Misalnya tuh kita mau menceritakan kejadian waktu anak kita terjatuh gitu ya. Nah, pas anak kita jatuh itu, kita mau gambarnya dari sisi mananya nih? Dari sisi kita yang ngeliat anak kita jatuh gitu, atau dari sisi suami kita yang ngeliat anak kita jatuh dan kita kaget, atau mau dari sisi anaknya yang shock karena dia mau jatuh, atau misalnya dari sisi semut yang ada di bawahnya anak yang hampir ketimpa karena anak kita jatuh. Jadi kayak bereksplorasi aja, kira-kira mau dari sisi mana sih kita lihatnya kayak gitu. Itu tuh bisa lebih gimana ya, memberikan penekanan ke cerita dan juga bikin cerita lebih menarik juga. Terus habis itu pelajari gambar yang kita sukai. Misalnya kita udah suka ngeliat-liat di Instagram, ini gambarnya lucu gitu. Tapi jangan cuma kayak lucu, tapi apa gitu, apa yang bisa kita ambil dari gambar-gambar tersebut. Nanti ini juga akan diceritakan lagi di slide berikutnya, terlebih dalam, lebih detailnya. Terus yang terakhir adalah eksplorasi teknik dan tools. Gitu. Nah, ini adalah beberapa referensi belajar gambar yang saya personally pakai. Yang pertama nih sebenarnya baru belum terlalu lama juga sih saya nemunya, tapi ini menurut aku menurut saya ini kontennya paling bagus nih sekarang nih. Itu adalah ilustrasi yang dibuat sama Dion MBD. Dia tuh ada di YouTube dan juga banyaknya sebenarnya di Instagram. Kayak dia awalnya mulainya dari Instagram, dia ngasih tutorial dan apa namanya materi-materinya. Dia tuh banyak membicarakan tentang keprofesian ilustrator, untuk ilustrator yang emang sekolah dan juga yang otodidak. Terus dia juga banyak melakukan bedah karya,
Habis itu dia juga bahas tentang hak cipta, hak milik, dan juga licensing, dan juga gimana cara membangun portofolio. Jadi kalau misalnya yang penasaran bisa cek di Instagram dan YouTube. Yang kedua adalah Art and ID. Ini saya sebenarnya yang bikin ini Rahel Ajeng. Saya pribadi sebenarnya belum pernah nyobain ikutan kelasnya. Tapi saya udah follow Instagramnya tuh dari lama dan kelas-kelasnya tuh menarik-menarik banget. Jadi dia tuh ngajarin kita penggunaan berbagai macam medium seni. Terus dia juga ngajarin tentang keprofesian ilustrator. Terus pernah juga dia ngajarin tentang cara bikin pattern, macam-macam deh pokoknya. Terus medium seninya juga beneran banyak banget. Berbagai macam cat pokoknya, pottery juga ada kalau nggak salah, jadi bisa dicek juga. Ini tuh kelasnya ada yang online, ada juga yang offline. Terus yang berikutnya adalah Lorraine Watry. Dia itu saya nemunya di YouTube. Dia banyak membahas tentang tips-tips menggunakan watercolor, eksplorasi teknik watercolor. Ini zaman-zaman dulu saya masih sering banget pakai watercolor, biasanya saya lihat YouTube-nya dia. Terus habis itu yang berikutnya adalah Paloma the Peach dan Hemina. Kalau ini tuh dia banyak videonya tuh tentang digital illustration. Terus biasanya yang dia gambar itu apa namanya kayak pernak-pernik sehari-hari kayak gitu. Makanya saya tertarik jadi tahu kalau misalnya benda-benda sehari-hari yang lucu buat digambar tuh ini aja. Gelas tuh bisa dibikin lucu jadi seperti ini ya kayak gitu. Ransel tuh kayak gitu kayak gitu. Terus habis itu dia juga ngajarin gimana cara memakai Procreate. Karena kebetulan saya juga pakai Procreate. Terus habis itu dia juga suka bikin studio vlog, jadi kayak seru aja. Biasanya saya tuh kalau gambar harus ada background sound-nya, ada back sound-nya. Nah si back sound-nya itu biasanya adalah vlog-nya orang-orang kayak gitu, jadi serasa ditemenin gambarnya. Terus yang kelima itu adalah Genevieve Design Studio. Dia itu ngajarin gimana caranya bikin watercolor illustration tapi versi digital. Nah waktu saya baru beralih dari watercolor ke digital illustration itu, saya juga banyak melihat videonya dia dan beberapa video lain juga sih yang mirip-mirip kayak gini, temanya digital watercolor illustration. Yang keenam adalah Coco Illustration. Kalau Coco Illustration ini waktu itu pertama kali nemu di Instagram. Suka karena dia itu seorang watercolor illustrator dan juga dia itu pakai warna-warnanya muted neutral colors yang beneran saya coba adaptasi warna-warnanya. Jadi saya belajar gimana sih caranya nyampurin watercolor supaya warnanya itu bisa jadi mirip-mirip kayak yang dia bikin kayak gitu. Dan ternyata emang nggak gampang juga sih nyari gabungan watercolornya waktu itu. Nah, yang berikutnya mau dibahas adalah mengasah sense. Misalnya kita udah tahu ya, misalnya kita tuh kadang-kadang masalahnya kita tahu gitu ya kalau itu tuh bagus ya. Tapi begitu kita mau bikin lagi, kok susah ya? Yang mirip-mirip kayak gitu, gimana sih caranya gitu? Atau kadang-kadang kita misalnya udah melihat karya orang, tahu itu warnanya yang bagus, pas giliran kita milih warna, kok warnanya jadi beda sih, kok nggak kayak gitu gitu. Nah, ini tuh ada beberapa caranya. Yang pertama, kita temukan karya yang kita suka. Terus habis kita temukan karya yang kita suka, kita observasi detail yang kita suka. Terus setelah itu kita adaptasi ke gambar. Contohnya ini ada banyak beberapa. Yang pertama adalah misalnya karyanya Hori Narumi. Nah, di sini saya suka banget sama gambarnya. Terus saya pelajari kira-kira detail apa aja sih yang menarik dari gambar ini. Personally menurut saya apa aja yang menarik. Nah, menurut saya yang paling menarik itu dia tuh bagian muka, tangannya itu cuma outline aja, tapi pas bagian badannya tuh dia atau bajunya dia tuh full color. Terus habis itu detail orangnya simple dan cute, warna dominannya soft pastel. Habis itu nggak banyak detail background. Habis itu brush yang digunakan itu seperti crayon atau pensil. Terus gambarnya terasa manis dan personal karena kegiatan sehari-hari kayak gitu. Nah, yang kedua adalah tadi yang udah disebutin di awal, Coco Illustration atau Cecil Metzger. Nah, dia itu yang saya suka itu dia pakai warna muted neutral, terus dia tuh gambar-gambarnya baiknya fabel, terus suka ada detail-detail patternnya kayak di bajunya seperti ini, celananya kayak gitu. Terus dia gambarnya pakai watercolor dan gambarnya tuh nggak ada outline kecuali di detail-detail muka kayak ini buat mata sama telinganya kayak gitu. Yang berikutnya adalah Nina Cosford. Ini kayaknya lumayan populer juga sih. Yang menarik dari ilustrasinya adalah dia tuh cerita tentang detail sehari-hari. Makanya dia banyak gambar kayak notebook, HP, laptop, gelas, kayak gitu-gitu. Terus gambarnya tuh diterangkan dengan tulisan juga. Jadi setelah ada gambar, terus dikasih lagi kayak pointer, ini apa gitu. Pakai arrows, ini apa, kayak gitu.
Terus yang saya suka juga warna kulit dan blushnya, yang kayak blendednya tuh nggak tahu enaknya dilihat. Terus habis itu warna-warna yang dia pakai itu kontras, kayak sekarang ini biru, merah, terus habis itu lainnya backgroundnya putih aja biasa. Tulisannya juga nggak macam-macam warnanya dan bentuknya, ya udah hitam dan tulisannya kayak tulisan tangan biasa gitu. Yang berikutnya adalah gambarnya Carissa Potter Carlson di Instagramnya People I've Loved. Nah, yang menarik dari gambarnya itu, dia itu tema gambar itu tentang perasaan. Habis itu gambar-gambar yang dibuatnya itu sangat personal, vulnerable dan relatable. Habis itu gambar yang dia pakai, garis yang dia pakai itu simple dan crude. Jadi kayak menarik banget sih menurut saya gambar-gambarnya dia. Ini juga baru nemu dan emang suka banget sama gambar-gambarnya. Nah, setelah nemu gambar-gambar yang kita suka, terus sama saya ini diadopsi ke gambar yang saya bikin. Ini contohnya gambar yang udah dibikin. Terus yang hal-hal yang berusaha saya adopsi itu ada warna yang muted dan soft. Terus coba gambar yang menceritakan perasaan dan personal. Terus brush yang dipakai itu yang mirip-mirip pensil dan watercolor. Kemudian gabung gambar dan sedikit tulisan kayak sini. Jadi ada gambar, terus ada penjelasannya lagi. Terus tidak banyak detail background, jadi lebih fokus ke subjeknya aja. Habis itu bentuk orangnya dibuat simple, seperti itu. Nah, key points dari membuat visual diary itu adalah be attentive to your surroundings and take notes. Yang dia bilang di awal, pokoknya observasi, perhatiin sekitar, perhatikan hal-hal kecil. Setelah itu, tulis yang menarik-menariknya dan tulis detail-detailnya. Terus khusus untuk kita yang mau menjadikan visual diary-nya konten, coba berpikir lebih komikal gitu untuk menambahkan bumbu-bumbu supaya gambar kita tuh dan ceritanya lebih menarik. Terus yang berikutnya adalah allow others to really see you and your story in order to connect with them. Jadi coba jujur dulu ke awal-awal saya menggambar itu, kok gambarnya kayak nggak menarik ya, kenapa, apa yang salah gitu. Ternyata setelah saya teliti lagi, emang gambarnya tuh kebanyakan filter, jadi nggak jujur itu saya gambarnya perasaannya. Pengen nyampein perasaan A tapi nggak berani saya sampaikan di situ, akhirnya malah jadi kayak nggak ada nyawanya aja itu si gambarnya kayak gitu. Terus habis itu use available tools, jadi ya udah pakai aja yang ada dulu, gak usah beli-beli yang macam-macam dulu tuh, jadi nggak berani gambar karena nggak punya alat. Terus habis itu draw a lot, jadi berani latihan, habis itu enjoy the process. Jadi emang dari awal bikin tuh emang udah diniatin buat apa namanya ya, untuk gimana ya, bikin kita lebih rileks dan bikin kita lebih senang. Jadi jangan sampai kita latihan tuh berhenti kepaksa, aduh mesti latihan gambar nih, tapi ya udah harus dinikmati prosesnya, seperti itu. Udah itu aja sih, terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mbak Azani. Masya Allah, materi yang diberikan sangat insightful. Sebelumnya saya sempat intip-intip Instagram Mbak Azani. Jujur, saya lapar Mbak, lihat gambar-gambar makanannya Mbak. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kita foto bersama dulu ya. Jadi dimohon untuk Ibu dan Sister untuk menyalakan fitur video atau on kamera ya. Oke. Ya, sudahkah ini? Oh, masih ada. Oke, yang halaman pertama ya. 1, 2, 3. Next, halaman 2. 1, 2, 3. Nah, oke. Makasih, Bu Sis. Oke, terima kasih Ibu Operator sudah capture fotonya, dan terima kasih kepada Ibu dan Sister yang sudah menyalakan kameranya.
Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu dan Sister yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilahkan untuk dua penanya raise hand. Dua penanya raise hand dulu yang diutamakan, nanti baru dilanjutkan satu penanya dari kolom chat. Ya, apakah Ibu ada yang mau bertanya langsung? Kapan lagi kan kita bisa nanya langsung ke Mbak Zani? Gimana sih tips-tipsnya dan segala macamnya? Belum ada ya. Oke, kalau gitu saya coba ini aja langsung ke kolom chat. Yang pertama ada dari Mbak Dila. Mbak Dila dari Bogor. Pertanyaannya, Mbak Zani, gimana cara Mbak Zani untuk menemukan ciri khas gambar? Karena aku perhatikan setiap ilustrator memang memiliki gaya dan khas masing-masing ya. Misal untuk ilustrator pemula, ada tips dari Mbak Zani untuk menemukan ciri khas tersebut? Terima kasih. Silakan Mbak Zani untuk bisa menjawab pertanyaan Mbak Dila. Kalau untuk ciri khas gambar tuh sebenarnya ini juga pertanyaan yang sering banget saya tanyakan ke diri sendiri dan juga ke ilustrator lain yang emang jauh lebih senior kayak gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi sih emang yang kuncinya tuh untuk nemuin style itu adalah tadi sering latihan, habis itu kita juga mesti sering browsing gambar seperti apa yang kita suka dan gambar seperti apa yang mau kita buat dengan cara yang tadi udah dijelasin. Jadi menurut saya style itu gabungan dari sesuatu yang kita suka, terus pengaruh dari luar dan juga ya kayak tangan kita gitu. Jadi kayak menurut saya tuh tangan tuh emang udah punya gimana ya, ototnya tuh udah ada ininya sendiri supaya dia tuh kalau bikin lingkaran tuh ya kayak gitu beda-beda setiap orang menurut saya. Jadi emang mesti dilatih latihan yang sering, terus habis itu cari referensi yang emang beneran kita suka, pelajari detailnya seperti apa. Terus habis itu yang paling penting lagi adalah sebenarnya style itu nggak cuma datang dari bentuk gambar, tapi dari pesan yang kita kasih. Misal apa namanya, kalau misalnya orang gambarnya gitu-gitu aja, tapi misalnya ceritanya tuh beda-beda gitu kan. Kadang dia nyeritain tentang lingkungan, terus habis itu besoknya dia ceritanya tentang apa ya, politik atau apa gitu, ganti-ganti terus gitu sih ininya. Kayak nggak ada satu pesan yang dia bawa kayak gitu. Biasanya juga ntar gambarnya jadi agak kelihatan scattered juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak saya ini, saya coba temain tadi, makanya ceritanya tuh ya udah tentang kehidupan seorang ibu sehari-hari dan juga tentang mental health uh, seorang ibu atau perempuan kayak gitu. Terus atau misalnya kayak gambarnya, mungkin pasti ibu-ibu sini banyak yang follow Bayi Putih kan ya. Nah kalau kayak Kak Putih itu kan dia gambarnya beneran apa namanya, selain emang style gambarnya juga emang udah khas banget, dia juga kan ceritainnya tentang ibu-ibu gitu, ibu-ibu dan si kelincinya itu. Jadi ya udah di setiap gambarnya itu pasti si icon ibu-ibu dan kelincinya itu selalu muncul kayak gitu. Jadi emang selain bentuk gambar, cerita yang kita sampaikannya juga harus lebih terarah. Baik, terima kasih Mbak Zani atas jawabannya. Oke, kemudian untuk Mbak Dila, bagaimana Mbak? Sudah oke? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa dilanjutkan di kolom chat. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Mili dari Jakarta. Pertanyaannya, untuk pemula yang belum punya iPad, bisa pakai device apa dan aplikasi apa ya Mbak Zani? Silakan Mbak. Kalau misalnya waktu aku belum punya iPad, aku nggak pakai device apa-apa sih. Jadi waktu belum punya iPad, ya udah gambarnya di kertas, pakai pensil, terus waktu itu suka cat air, jadi beli cat air. Setelah itu, kalau misalnya gambar yang mau didigitalisasi, itu difoto jadinya. Jadi beneran gambar di kertas, lalu difoto, terus habis itu diedit supaya background warna putihnya itu nggak terlalu
ya beran terang gitu loh putihnya. Jadi gambarnya juga lebih kontras sama background-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu juga apa ya, aku juga personally sebenarnya nggak tahu sih apa ya kalau misalnya device-nya belum ada. Mungkin kalau misalnya kita punya apa namanya tab, bisa pakai tab, atau misalnya HP-nya bisa pakai buat gambar, pakai itu. Tapi kalau misalnya aku sih waktu itu belum punya uh, apa namanya alat-alat digital seperti itu, ya ya udah gambarnya pakai kertas dan pensil dan diwarnain di situ aja kayak gitu. Habis itu difoto, habis itu dipost kalau mau dipost. Oh, oke. Justru berarti pertama memang langsung dari kertas dulu ya, Mbak ya, bukan langsung gambar di digital Kayaknya gitu juga ya. sekarang orang-orang yang akhirnya jadi digital illustrator juga ada masanya mereka tuh ya kertas dan pensil juga sih pasti awalnya gitu. Oh, oke. Menarik sekali. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Mbak Vicky di Gresik. Pertanyaannya, wah ini ada 2 pertanyaan, Mbak. Yang pertama, untuk pemilihan typografi dalam bikin postingan itu, simple teorinya seperti apa ya, Mbak? Yang kedua, dalam pembuatan konten di LBI, mulai dari raw material sampai jadi postingan siap tayang itu berapa lama prosesnya, Mbak? Dan apakah ada semacam planning konten untuk per periode upload tertentu gitu misalnya? Silakan Mbak Zani. Kalau yang nomor 1 ya jujur ya saya nggak berani jawabnya soalnya kayak belajar tipografi itu ada mata kuliahnya sendiri, nggak, dan saya nggak pernah dapat mata kuliah itu kayak gitu. Untuk belajar menentukan tipografinya lab belajar ibu juga browsing aja sih, browsing cari-cari di Pinterest, habis itu cari-cari di Instagram juga kayak gitu. Terus habis itu ya dirapatin bareng-bareng sama tim grafis dan juga sosmed waktu itu gitu. Karena misalnya nih ya, kalau misalnya gini, kalau kita pengen bentuknya yang simple gitu, terus emang fokus ke tulisan, berarti jangan pilih font yang tipis-tipis kayak gitu. Jangan pilih font yang bentuknya agak-agak apa sih namanya? Kayak tulisan sambung kayak gitu, atau misalnya kayak beneran kayak handwriting kayak gitu, karena orang-orang susah jadi fokus sama tulisannya. Kalau pengen kelihatannya minimalis dan simpel, ya udah pakai tulisannya yang kayak tulisan cetak yang semacam kayak Arial dan teman-temannya kayak gitu. Itu sih kayaknya kalau misalnya ada basicnya banget kayaknya itu. Tapi kalau misalnya emang pengen gambarnya tulisannya nggak mesti yang terlalu, emang nggak mau yang terlalu simpel dan juga fokus ke tulisannya gitu, misalnya kita pengen tulisan fokusnya ke gambarnya gitu, itu bisa tulisannya kita pakai yang stylenya kayak handwriting atau misalnya tulisan sambung kayak gitu. Kalau pakai yang tipis pun nggak akan terlalu masalah kalau seperti itu gitu. Tapi untuk tipografinya yang berani lebih detail gitu, kayaknya pasti di sini juga ada ibu-ibu yang jauh lebih jago dan lebih mengerti dan emang berani belajar dari dasarnya seperti apa kayak gitu. Terus kalau nomor 2 ini berapa apa? Oh, berapa lama bikinnya ya? Untuk satu postingan itu kalau dari editing aja kali ya, dari proses editing itu biasanya sekitar seminggu kayaknya, mungkin untuk satu postingan seminggu, 5 hari sampai seminggu lah. Karena kan biasanya ngeditnya itu butuh 2 harian, 2 atau 3 hari. Terus nanti apa namanya layoutingnya juga butuh waktu segitu ditambah sama revisi. Jadi sekitar 5 sampai semingguan. Tergantung, karena di sini juga ibu-ibu semua yang ngerjain, jadi tergantung kesibukan ibu-ibu dan kondisi ibu-ibunya waktu itu seperti apa. Kadang-kadang juga kalau misalnya memang dadakan banget gitu, ada aja sih yang bisa cepet gitu. Kalau misalnya emang pas lagi perlu banget ada, terus perlu cepet kayak 3 hari atau 2 harian gitu bisa. Kalau misalnya bentuk postingannya yang poster atau misalnya yang simpel-simpel yang nggak ada ceritanya. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak tadi itu yang tentang yang ibu bercerita gitu, itu biasanya butuh at least 5 hari. Dan apa tadi? Apakah ada semacam planning konten untuk per periode? Ini sebenarnya yang bisa lebih jawab pasti tim sosmed sih. Tapi ada apa namanya planning konten itu ada per bulan, itu ada temanya. Terus habis itu nanti konten-konten yang mau kita tampilkan itu disesuaikan dengan temanya.
Nggak semua konten sih, cuman sebagian besar menyesuaikan dengan tema bulanan kayak gitu. Jadi kita bikin feed plan-nya itu per berapa, Isma? Per 1 bulan ya kalau nggak salah. Pokoknya kan yang per 9 kotak apa? Aku juga lupa. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, terima kasih Bu Vicky atas pertanyaannya. Dan terima kasih Mbak Zani atas jawabannya. Selanjutnya, saya bacakan pertanyaan dari Bu Putri dari Jogja. Mbak Zani mau tanya, dari pengalaman Mbak, bagaimana cara mengatasi kesulitan dari menggambar atau membuat ilustrasi? Jika kita menggunakan elemen Canva pada karya kita, apakah tetap mencantumkan sumber gambar via Canva juga, Mbak? Silakan Mbak Zani. Kalau yang mengatasi kesulitan menggambar atau membuat ilustrasi itu, kalau saya pribadi, kalau misalnya udah mesti gambarnya. Tapi kok kayaknya berat buat menggambar, kenapa nggak mandek banget, nggak ada inspirasi gitu buat gambar, tuh nggak ada niatan buat gambar, itu ya udah nggak usah gambar, nggak usah dipaksain buat gambar dulu. Biasanya saya kasih jeda untuk ya udah ditinggalin dulu aja, terus ngelakuin hal lain, berkegiatan sehari-hari, atau mungkin baca buku, nonton, dengerin musik yang gitu-gitu. Biasanya nanti pelan-pelan bakalan muncul lagi. Jadi kalau misalnya emang udah mandek tuh nggak pernah dipaksain. Karena kalau dipaksain tuh kayaknya cuma bikin makin stagnan dan nggak maju-maju juga. Tapi kalau ditinggal, walaupun waktunya cuma tinggal sedikit buat ngerjain tuh, biasanya kalau misalnya udah datang inspirasi bisa cepet jadinya. Kayak gitu. Terus habis itu kalau menggunakan elemen Canva, perlu mencantumkan gambar via Canva, setahu aku enggak ya. Karena gambar-gambar LBI juga ambil dari Canva. Terus kan memang itu kan gimana ya, sama Canva-nya udah dikasih izin untuk dipakai gitu kan. Jadi nggak usah dicantumin lagi tuh via Canva sih. Bener nggak? Nggak tahu aku juga. Oke. Nggak, tapi kayaknya enggak kok. Soalnya di LBI juga udah nggak nyantumin lagi via Canva. Dari Canva. Dan banyak banget aplikasi ternyata ya Mbak ya untuk bisa membantu kita untuk menggambar gitu. Bahkan sudah disediakan format-formatnya juga ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, berikutnya. Nah ini dari Bu Isma dari Tangerang. Nah ini sepertinya mewakilkan pertanyaan ibu-ibu yang lainnya juga, mungkin bahkan saya. Jadi pertanyaannya adalah, Mbak Zani suka penasaran deh bagaimana ya menurut Mbak Zani skill menggambar itu emang bakat atau pasti bisa kalau latihan terus? I enjoy illustration a lot tapi nggak bisa gambar sendiri. Nah ini gimana nih Mbak? Kadang tuh udah di pikiran udah banyak gitu. Kayaknya wah ini bagus nih bakalan kayak gini. Tapi pas udah digambar ini gambar apa gitu. Silakan Mbak. Kalau menurut aku sih gimana ya, pasti kayaknya sih mungkin emang ada percikan-percikan bakatnya juga sih di situ kali ya. Tapi sama aja sih kayak orang nyanyi juga bisa dilatih, gambar juga menurut aku sih bisa dilatih kalau emang kitanya mau gitu. Jadi kalau misalnya latihan terus, aku sih masih percaya kalau misalnya emang kita suka, tapi beneran suka prosesnya ya, suka proses menggambarnya kayak gitu, bukan cuma suka proses ngeliat ilustrasinya aja. Kalau kita tertarik emang apa namanya menikmati doodling kayak gitu, kalau kita terus sering banget sambil tadi perhatiin yang kita suka, cobain tiru dulu latihannya kayak gitu, pasti bisa kok, pasti bisa kayak gitu. Cuman mungkin orang yang punya bakat, mungkin dia bakal lebih cepat lebih cepat nangkepnya gitu. Misalnya tangannya ya udah dia mau niru, dia lebih gampang nirunya gitu. Tapi kalau misalnya orang yang brand dari awal banget, misalnya dan yang mungkin emang tidak ada bakat di situ, mungkin nih pas lagi mau gambar kayak masih kayak melenyot kayak gitu. Tapi bahkan setelah saya lihat sekarang juga ya, kadang-kadang melenyot tuh bisa jadi bagus juga loh. Melenyot itu bisa jadi style juga sebenarnya kayak gitu. Jadi tinggal gimana kita ngeliat karya kitanya juga sih, seperti itu. Oke Mbak Zani. Insya Allah bisa ya Mbak ya kalau latihan terus. Pasti Ya, bisa. dan Pokoknya harus enjoy. enjoy di proses seperti kata Iya. Mbak Zani tadi. Ya udah gambar aja dulu, mulai aja dulu. Oke.
Untuk Ibu dan Sister yang ingin bertanya melalui fitur raise hand, masih dipersilahkan, atau bisa melalui kolom chat. Oke. Nah, ini tadi di kolom chat saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Dian Erika. Mbak, ini gambarnya pakai apa ya? HP, PC, atau tab? Mungkin yang gambar tadi dari slide Mbak Zani kan? Oh, kalau yang di akhir-akhir itu tuh gambarnya pakai iPad dan apps-nya itu pakai Procreate. Kayaknya hampir semuanya yang udah pengen menseriuskan ilustrasi digital itu sekarang rata-rata pakainya Procreate kali kalau di iPad. Oh, Procreate ya, Mbak. Oke. Tapi dulu banget sebelumnya saya tuh pernah juga pakai Galaxy Note. Jadi kayak udah pakai brand bikin gambarnya di Galaxy Note, Samsung Galaxy Note gitu. Jadi nggak bisa banyak brush macam-macam. Tapi dulu juga pernah nyobain gambar di situ. Terus sebelumnya itu tadi kertas dan pensil. Oh, berarti kalau yang dari Galaxy Note tadi emang aplikasi bawaan nih ya, Mbak ya? Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Intan Yolanda. Pertanyaannya, aplikasi yang ramah pemula dan free apa ya, Mbak ya? Silakan bahas ini untuk jawabannya. Apa ya? Aku tuh jujur aja nggak tahu jawabannya apa karena itu tadi karena waktu belum kepikiran mau pakai ilustrasi digital, pakai cuma kertas sama pensil, terus abis itu begitu akhirnya kepaksa waktu itu mesti pakai gambar ilustrasi digital, pakai yang udah bawaan ada di HP waktu itu Galaxy Note, jadi juga nggak ada apps-nya apa. Terus habis itu pas akhirnya udah mau seriusin gambar digital, ya udah karena emang udah niat mau seriusin dan udah lama juga gambar-gambar, jadinya beli Procreate waktu itu di iPad gitu. Kalau misalnya yang free juga banyak sih sebenarnya, cuman aku nggak bisa ngasih saran yang mana yang beneran bagus dan recommended gitu, maaf ya. Tapi kalau misalnya cari di YouTube pasti banyak kok gitu. Tapi saran aku sih ya sebenarnya nggak tahu sih. Kalau aku sih kalau disuruh milih misalnya belum punya apps-nya gitu ya, terus belum punya tools-nya, dibanding cari yang digital yang gratis itu lebih mending gambar di kertas langsung sih sebenarnya. Aku pribadi aja sampai sekarang sebenarnya masih lebih suka gambar langsung di kertas dibanding digital. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Rizka dari Cilegon. Pertanyaannya, misalnya mau ngajarin anak suka gambar, bagusnya gambar di kertas atau dari mewarnai dulu, atau bisa dikenalin pakai media digital? Silakan Mbak Azani. Wah. Kalau ngajarin anak itu, menurut aku sih mulai dari dia sukanya apa sih. Menurut aku sih, tapi emang paling paling bagus banget sih biasain dari kertas dan pensil lagi ya. Jadi ya udah disediakan kertas, kasih pensil yang ada di rumah, ya udah suruh dia oret-oret di situ aja kayak gitu. Selain dia juga belajar cara megang pensil, terus ya dia berimajinasi juga aja di situ kayak gitu. Mewarnai itu setahu aku tuh lebih susah dibanding coret-coret bikin bentuk. Jadi kayaknya kalau mulainya dari mewarnai dulu mungkin lebih susah, tapi enggak juga sih. Kayaknya bisa barengan. Kayaknya nggak ada urutannya mesti kayak gimana sih. Cuman kalau ngelihat orang-orang sih biasanya dia mulainya dari kertas dan pensil dulu, gambar, coret-coret. Habis itu kalau misalnya mau diwarnain, baru diwarnain. Atau misalnya kayak udah yang ada kertas yang udah ada gambar, terus kita mewarnain juga. Karena itu menurut aku itu belajar hal yang beda sih. Kalau mewarnai dia belajar ngisi yang kosong, terus belajar campur-campur warna sesuai sama yang dia lihat sehari-hari. Kalau misalnya ngegambar itu dia ya bikin bentuk dari apa yang dia lihat kayak gitu.
kalau anak aku pribadi nih ya, kebetulan anak aku tuh emang suka gambar, tapi dia sebenarnya aku tuh nggak pernah ngarahin dia buat suka gambar. Jadi dari kecil dia emang suka coret-coretnya sendiri. Nah terus ya udah, media yang dia pakai apa itu ngikutin aja. Dia pertama kali coret-coretnya kertas dan spidol ya udah dibiarin coret-coret di situ. Terus abis itu dibiarin aja, dia dulu nggak suka ngewarnain, ya udah dibiarin aja nggak suka ngewarnain, sampai akhirnya dia megang sendiri nih mulai suka warnain belakangan ini baru-baru aja. Jadi abis itu ya udah dikasih krayon buat ngewarnain kayak gitu. Terus belakangan dia mulai coba-coba digital, baru ya udah dicobain digital dikit-dikit kayak gitu. Jadi kalau khusus untuk anak sih kayaknya paling penting itu ikutin perkembangan anaknya kayak gimana sih, dilihat anaknya seperti apa, diobservasi dia mulainya sukanya kayak gimana, ya udah diikutin aja, nggak usah terlalu dipaksa. Soalnya kalau dipaksa kayak ayo belajar gambar gitu, atau sama kayak ayo belajar baca, belajar nulis, kan malah jadi kepaksa, nggak enak nggak sih kalau kayak gitu. Kalau aku pribadi sih kayak gitu. Terus makanya anak aku juga nggak terlalu banyak diarahin, ayo warna ini, ayo gambarnya pegangnya seperti ini kayak gitu, karena aku pribadi ngerasanya kalau aku lagi gambar tapi banyak direcokin sama orang, kok ini nggak kayak gini sih, kok ini kayak gini sih, jadinya nggak pengen gambar malahan gitu. Jadi yaudah, bebaskan saja kalau anak-anak sih. Oke, Ya. baik. Semoga bener ya jawabnya ya Allah. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Mbak ya. Dari Ibu Rizka di Bali. Anak aku hobi banget gambar, 1 minggu bisa habis 2 buku gambar. Sebagai ortu, aku hanya memfasilitasi buku gambar dan alat tulis. Apa yang aku harus lakukan sebagai orang tua? Ya. Nggak ada Mbak, ya udah alokasikan uang buat beli sketchbook sama pensil. Kalau yang aku juga sama persis anaknya kayak gitu. Yang aku lakukan adalah ya udah pastikan selalu ada kertas atau sketchbook untuk dia coret-coret. Habis itu ya alokasikan dana buat beli sketchbook dan pensil atau spidolnya, karena kan seminggu 2 sketchbook tuh kan banyak ya, lumayan. Sama aku juga sama kayak gitu anaknya. Seminggu tuh bisa habis segitu juga, cepet banget ya kalau gambar. Sebuku tuh kayak yang 30 lembar tuh kayak cepet banget habisnya. Jadi ya udah, kalau sekarang sih udah sediain aja kayak gitu, nggak usah terlalu banyak macam-macam dikasih ini dikasih itu. Terus biasanya aku perhatiin juga sih spidol mana yang emang dia lebih nyaman gambarnya, krayon mana yang dia lebih nyaman gambarnya kayak gitu. Terus kalau misalnya udah nemu nih, oh dia nyamannya pakai merek yang ini nih, ya udah besok-besoknya stoknya pakai merek yang itu aja. Terus lagi yang aku lakuin tuh adalah aku berusaha mendokumentasikan gambar-gambar anak aku. Jadi kalau yang bentuknya hard copy ini sekarang dimasukin ke dalam folder dan dimasukin ke dalam kontainer yang kotak gede gitu. Ya udah disimpan dulu sekarang di situ. Mungkin beberapa tahun lagi tuh isi kontainer bakalan disortir. Terus aku juga mencoba untuk mendigitalisasi gambar-gambar anak aku gitu, buat dilihat aja perkembangannya. Misalnya pas tahun, oh dia gambarnya bentuknya masih kayak gini bentuknya. Terus habis itu pas 2 tahun dia mulai bisa bikin bentuk yang lebih jelas. Nanti 3 tahun dia mulai mewarnai kayak gitu. Jadi sama aku biasanya ada milestone-nya, terus yaudah aku foto-foto gitu, terus aku simpan. Sekarang juga aku biasanya pakai Instagram sih buat nyimpennya, karena kalau disimpan di Google Drive kan kadang-kadang pas kita pengen lihat susah ya, ribet mesti buka-buka. Jadi aku biasanya foto terus aku simpen di Instagram, biar kalau aku kangen pengen lihat cepat gitu loh liatnya kayak gitu. Jadi menurut aku sih udah siapin alatnya, perhatiin anaknya nyamannya pakai apa, terus kasih waktu anak buat melakukan hobinya. Terus kalau misalnya bisa didokumentasikan gitu gambar-gambarnya dia dan disimpan. Oke, Mbak. Wah, bisa ditiru ya tipsnya. Karena jujur dari aku sendiri kadang-kadang kalau ngelihat anak gambar, oh udah bisa ini. Oke, dia nggak ada. Terus kadang-kadang aku karena kertas-kertas gambarnya udah banyak, kayak ini dibuang atau gimana ya gitu. Tega nggak tega gitu. Iya, benar-benar sama kok Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Ibu Riana Murti di Solo. Pertanyaannya, graphic drawing pen bisa pakai penpad, pakai Adobe Photoshop atau aplikasi gambar lainnya juga bisa kayaknya ya Mbak Zani. Wah, pertanyaannya teknikal sekali, sebentar.
Bisa pakai laptop. Bisa sih kayaknya ya. Kalau aku pribadi kan pakainya Procreate, jadi langsung di iPad kayak gitu kan, bukan yang pakai penpad dan juga yang misah kayak gitu. Tapi setahu aku kan misalnya penpad itu emang bisa di Adobe Photoshop ya, atau beberapa aplikasi lainnya. Belum pernah nyoba. Jadi kelihatannya sih bisa. Kalau aku lihat orang-orang sih bisa gitu. Tapi aku sih lebih suka gambar di iPad dan Procreate yang kalau iPad dan Procreate itu kan soalnya kan kalau misalnya ini pad-nya terus garisnya di sini ya udah kelihatan itu garisnya set gini. Cuma kalau misalnya di penpad itu kan kita garisnya di mana tapi kelihatannya di layar kan jadi kayak lebih susah buat aku pribadi gitu. Oke, terima kasih Mbak. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Andaruni dari Bandung. Ini pertanyaannya, aku itu nggak kreatif dan imajinatif gitu. Suatu saat, anakku minta digambarin ayahnya lagi sholat postur berdiri. Setelah aku gambarkan, katanya itu ayahnya sujud. Dia sampai nangis, pengen ayahnya berdiri. Gimana cara biar aku bisa menggambar dengan berbagai perspektif yang dekat dengan real life gitu, Mbak? Oke, Mbak. Silakan, Mbak. Ini coba ceritanya unik. Jujur aja nih ya, anak aku suka bilang kalau gambar aku tuh nggak bagus. Jadi dia tuh sebenarnya lebih suka digambarin sama bapaknya biasanya dibanding sama ibunya gitu. Jadi ya I feel you kok, pun aku juga sama kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang anak aku juga sama kayak ibu gambarin ini kayak gitu. Ini nggak kayak gini, harusnya kayak gini, kayak dikomentarin gitu sama dia. Emang latihan sih justru bagus itu, berarti anaknya kan suka nyuruh kita gambar ya, berarti anaknya kan ngedorong kita buat latihan. Jadi ya udah kalau dia nyuruh ya udah turutin aja, dikasih masukan apa ya udah dengerin aja kayak gitu, cobain aja terus, cobain sering gambar kayak gitu. Sekarang aku juga sering latihan gambar bareng sama anak jadinya. Terus kalau misalnya gimana cara gambar berbagai perspektif, kalau aku nih ya biasanya belajarnya dari tadi bikin siluet. Nggak tahu kenapa kalau aku bikin siluet itu jadi lebih gampang bikin outline-nya nantinya. Jadi kalau misalnya mau bikin orang sih, terutama orang, kalau misalnya pose-pose orang ikutin siluetnya dulu kayak yang tadi di contoh video itu, baru habis itu dibikin outline-nya gitu. Cobain aja deh kayak gitu dulu, siapa tahu cocok juga caranya. Nih aku nggak tahu caranya resmi apa enggak, tapi aku pribadi kayak gitu. Oke. Komentar. Ya, apakah Ibu dan Sister masih ada yang ingin bertanya? Ada yang raise hand, Mbak. Oh, ada yang raise hand. Oke. Oh iya, ada yang raise hand dari Ibu Feby Azrian. Silakan Ibu Feby untuk bisa mengajukan pertanyaan pada Mbak Zani. Iya, halo Bu Ibu semua, halo sister semua, Bu Siska, Bu Azani. Hai Bu Dita, iya dong, aku ada dong, selalu. Ini menarik banget ya, semuanya juga relate gitu. Kalau aku malah kalau diminta gambar sama anak, aku tuh suka belajar doodling, jadi sempat ikutan kelas domestika gitu, walaupun nggak beres ya ceritanya, pengen coba ilustrasi anak gitu kan. Terus lagi latihan gambar di sebelah anak tuh malah kayak kesel, aku nggak bisa gambarnya kayak mama gitu kan. Nah, itu beda lagi gitu. Jadi aku sekarang kalau latihan doodling, padahal aku nggak bagus-bagus amat gitu, jelek-jelek juga sama aja gitu kan. Jadi aku kalau latihan doodling mungkin rada nggak bareng sama dia dulu gitu kan, ada sesi terpisah sama dia gambar gitu. Tapi itu cerita yang lain sih. Aku mau tanya Bu Azani, jadi aku tuh sebenarnya secara estetik suka sama yang unyu-unyu, pastel, yang mirip kayak kamu ya. Ceritanya juga kayak sedikit mengharu yang kayak gitu. Tapi aku lebih enjoy sama ngebaca kayak komik kayak mirip Tahi Lalat, yang kayak gitu loh, yang bentukannya tuh nggak jelas tapi kok lucu gitu kan. Atau misalnya kalau Bu Azani tahu ada komik namanya One Punch Man ya, itu tuh sumpah nggak jelas banget tapi itu tuh hits banget ya, penggemarnya itu bener-bener banyak dan ditunggu, tapi kalau ngelihat ilustrasinya aduh kacau banget gitu. Nah, kalau kayak gini tuh gimana ya Bu Azani, maksudnya
buat menemukan style aku gitu. Secara estetik sukanya yang kayak gitu, tapi ketika aku mau deliver sesuatu yang kocak, bikin komik lucu, tapi nggak dapet kalau si estetik itu gitu loh. Dapetnya tuh yang malah bentukannya tuh nggak jelas gitu. Gitu Bu, makasih. Ya, kebayang. Tapi sebenarnya aku juga, makasih Mbak sebelumnya pertanyaannya Mbak Baby. Sebenarnya aku juga suka banget sama komik tahi lalat. Aku juga penikmat yang cerita-cerita yang kayak gitu, yang aneh-aneh kayak gitu. Tapi menurut aku justru tahi lalat itu adalah contoh yang pas banget ya. Kalau Mbak perhatiin, tahi lalat itu warnanya pastel. Warnanya tuh soft-soft dan unyu-unyu gitu. Bahkan gambar orangnya juga walaupun aneh, tapi menurut aku cukup unyu lah ya segitu. Tapi dia bisa deliver cerita yang emang komikal dan gimana ya lebih dinamis gitu loh ceritanya ya kan. Jadi sebenarnya justru si tahi lalat itu adalah salah satu contoh gambar yang secara estetik gitu kayak pastel dan soft, tapi ceritanya sebenarnya nggak soft sama sekali gitu, ceritanya ya aneh aja gitu. Dan apa namanya, apa tadi sih katanya yang aku bilang, ya pokoknya si Thailand itu udah gabungan keduanya yang tadi Mbak Feby cari sih, bahkan menurut aku sih ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku nih, aku juga sama, aku tuh sukanya sama apa namanya, ilustrasi. Jadi aku tuh bahkan aku tuh penikmat. Ada yang tahu Junji Ito nggak sih di sini? Junji Ito itu dia tuh komikus Jepang yang dia tuh sukanya bikin horor-horor yang kayak menjijikan gitu sebenarnya. Jadi dia tuh serem banget sebenarnya kan. Tapi aku tuh penikmat karya-karyanya dia gitu. Tapi di satu sisi aku juga suka gambar-gambar yang estetik. Nah, estetiknya kayak soft-soft pastel-pastel kayak gitu. Nah, jadinya gimana ya? Kalau misalnya aku membaca ya aku bacanya yang kayak gitu. Tapi pada saat aku lagi mau apa namanya develop style, ya udah aku carinya sesuatu yang aku suka yang emang pengen ada diadopsi di style aku gitu. Terus habis itu misalnya nih ya, misalnya dari tadi saya tembak kan suka tahi lalat gitu. Terus menurut Mbak tahi lalat itu kan lebih, Mbak Feby kan menurut Mbak Feby tahi lalat itu dia bisa deliver cerita lebih baik gitu. Nah, dicari tahu si tahi lalat ini bagian mananya sih yang bisa bikin dia deliver cerita lebih baik gitu. Kalau yang aku perhatiin tahi lalat itu kan dia suka pakai tulisan-tulisan kayak atau kayak pakai apa namanya sound-sound yang ditulisin kayak suara apa itu kayak prep gitu atau apa gitu kan. Nah, yang bagian kayak gitunya tuh yang bisa diadopsi ke gambarnya Mbak Feby yang tadi misalnya tetap soft dan pastel tapi dikasih tulisan kayak gitu misalnya, atau dikasih kayak belajar dari ekspresi orangnya yang di tahi lalat kan mereka ekspresif banget juga tuh mukanya ya nggak sih. Atau bisa juga gambarnya tetap soft dan pastel tapi jenis ceritanya yang dipakai kayak gitu sih jadinya. Kalau satu caranya. Jadi emang mesti dibagi apa yang kita lihat dan apa yang pengen kita adaptasi itu ya diambil sedikit terus digabung terus kita latihan kayak gitu. Oh, sip Mbak. Jadi apa ya dianalisis kira-kira bagian mana yang memang kita sukanya gitu ya. Oke. Siap, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Feby. Semoga terjawab ya pertanyaannya, Bu. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Bu Runi. Baca komik juga membantu ya untuk kita observasi. Silakan Mbak. Iya banget. Iya, menurut aku baca komik tuh membantu banget sih. Baca komik atau misalnya nonton kayak gitu itu tuh ngajarin kita perspektif sih menurut aku. Terus itu kayak pada saat tetap kita pengen ngelihat orang ngomong teriak kan nggak ada suaranya ya, tapi kalau misalnya digambar. Tapi kalau misalnya kita sering ngelihat orang teriak di komik, kita jadi tahu kalau misalnya mau teriak itu digambarnya bisa kayak gini ya. Oh, ekspresi orang teriak itu seperti ini ya. Oh, font yang dipakai tuh kayak gini ya. Oh, di pinggirnya dikasih hiasan kayak gini ya supaya lebih kayak menggelegar gitu suaranya. Atau kalau misalnya kita pengen sesuatu yang soft gitu misalnya, oh cara nulisnya jadi kayak gini gitu. Atau misalnya kita pengen sesuatu yang di highlight atau misalnya kayak apa namanya sparkle kayak gitu, kita tuh bakalan bisa lebih terlatih kalau ya sering baca komik lah atau nonton kartun juga misalnya kayak gitu yang gitu sih.
Oke, alhamdulillah sudah terjawab semua ya pertanyaan Ibu dan Sister. Terima kasih kepada Mbak Zani yang sudah berkenan bagi ilmunya kepada kita semua, sudah menjawab pertanyaan Ibu dan Sister semua satu-satu dengan begitu jelas. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Zani ada closing statement yang ingin disampaikan untuk kita semua, Mbak? Apa ya, aku anaknya nggak pintar berkata-kata nih, makanya suka gambar juga, soalnya nggak pintar berkata-kata sebenarnya. Ya pokoknya gambar itu kan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita pengen belajar gambar atau membiasakan gambar ya niatinnya untuk ekspresi diri aja dan untuk relaksasi aja gitu. Jangan terlalu dibebanin kayak harus bagus kayak gitu. Terus kalau misalnya emang kita pengen memperbagus gambar kita ya pokoknya latihan. Pakai latihan yang sering, gambar yang sering, nikmatin prosesnya itu sih kayaknya paling penting. Gitu. Oke, latihan yang sering, gambar yang sering, dan nikmatin prosesnya. Oh iya, sama aku udah tambahan. Oh, iya. Untuk yang bagian pertama tadi aku mau ngasih kredit ke tim grafis LBI gitu karena tampilan Instagram LBI yang ada sekarang itu yang serapih itu sebenarnya adalah hasil dari kepala-kepala para tim grafis gitu. Jadi anggota-anggota grafis yang udah banyak mikirin dan ngasih saran seperti itu. Dibanding aku yang, walaupun aku sekarang yang ngasih materi kayak gini, tapi dibanding aku yang ngerti itu, aku tuh lebih banyak belajar dari Mbak Inar, dari Mbak Ima, dari Anggi, kayak gitu. Jadi bukan, sebenarnya aku tuh cuman gimana ya, mempresentasikan yang mereka ajarin ke aku sih, dibanding aku yang udah tahu duluan, kayak gitu. Jadi aku bilang, makasih banget buat tim grafis. Gitu deh. Oke, boleh kita bareng-bareng ngasih tepuk tangan virtual buat Mbak Zani. Yeay. Ya, sekali lagi terima kasih ya Mbak Zani sudah bersedia mengisi acara webinar bootcamp hari ini. Dan terima kasih juga kepada panitia LBI dan kepada Ibu, Sister semua yang sudah meluangkan waktunya dari awal hingga akhir. Jangan lupa masih ada satu webinar lagi di minggu depan yang berjudul Serunya Menulis Buku Anak, edisi Picture Book, bersama Mbak Wafi Askia Zahidah. Baik, terima kasih buat Ibu dan Sister semua. Sekali lagi saya terima kasih juga kepada Mbak Zani. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya, Siska, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Siska. Ya. Makasih ya Ibu-Ibu. Mbak Siska, makasih. Ya, terima kasih juga Mbak Rizka. Terima kasih semua. Aku izin end ini ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Aku juga. Aku juga. Duit. Kayaknya yang end all Dita ya. Duit. Aku dia bobo.